Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Muhammad kita bersalawat, kepada Allah kita berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. Tak lupa pula saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ilham Julian Effendi STMT selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Julfadli dengan NIM F1G124050 kelas B Program Studi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning saya dengan judul memprediksi kematian pasien ICU menggunakan data klinis dengan missing value yang tinggi. Untuk datasetnya bersumber dari Kaggle, tepatnya pada Women in Data Science Hackathon 2020. Jumlah datanya itu terdiri dari 91.713 baris dan 180 kolom. Adapun jenis datanya yaitu numerik dan kategorikal. Datasetnya ini berisi data pasien yang dirawat di Intensive Care Unit yang mencakup informasi demografis, tanda vital, serta hasil pemeriksaan klinis yang akan saya gunakan untuk memprediksi kemungkinan kematian pasien di rumah sakit. Untuk targetnya yaitu hospital death yang menunjukkan status pasien, yaitu hidup dan meninggal. Untuk fiturnya, dalam dataset memiliki 180 fitur, namun dipilih beberapa fitur yang paling penting seperti demografi, kondisi medis, sistem tubuh, tanda vital, laboratorium, dan skor resiko. Adapun tujuan pemodelan yang saya buat yaitu di sini kita akan membangun model klasifikasi untuk memprediksi kematian pasien ICU berdasarkan data klinisnya. Setelah itu kita akan mengidentifikasi pengaruh fitur klinis terhadap kemungkinan kematian pasien. Mengenai permasalahan datanya, kita akan atasi dengan menggunakan smooth dan kita akan optimasi model menggunakan hyperparameter tuning. Setelah itu kita akan lakukan evaluasi performa model menggunakan beberapa algoritma machine learning seperti XGBoost, XtraTrace, dan SVM. Adapun tahapan pemodelannya yang pertama yaitu data understanding, di mana di sini kita akan memahami fitur klinis dan targetnya yaitu hospital death. Setelah itu kita akan menampilkan informasi dan statistik deskriptif data. Masuk pada tahap data pre-processing. Di sini kita akan melakukan penanganan missing value dengan menggunakan median dan modus, melakukan encoding data, feature engineering, dan standarisasi data. Pada tahap exploratory data analysis, kita akan melakukan visualisasi distribusi data, analisis korelasi antar fitur, dan analisis outlier. Kemudian masuk pada tahap data splitting, di mana kita akan membagi data dengan menggunakan 3 skenario, yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Setelah itu, kita masuk pada tahap handling imbalance data menggunakan smooth, di mana tahap ini hanya dilakukan pada data training yang bertujuan untuk menghindari ketidakseimbangan kelas dan menghindari data leakage atau data bocor. Setelah itu, kita masuk pada tahap model building, yaitu kita akan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma SVM, XtraTrace, dan XGBoost. Setelah itu kita akan melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search CV untuk mencari parameter terbaik. Kemudian kita akan melakukan model evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dapat kita lihat di sini yaitu visualisasi distribusi fitur yang menunjukkan distribusi nilai dari beberapa fitur numerik pada dataset ICU. Sebagian besar fitur seperti H dan D1 heart rate max memiliki distribusi yang relatif mendekati normal. Kemudian ada juga fitur BMI dan glukosa Apache yang menunjukkan distribusi yang cenderung miring ke kanan dengan sebagian kecil nilai yang sangat tinggi. Kemudian pada heatmap korelasi fitur, dapat kita lihat beberapa fitur ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan hospital death, seperti fitur Apache 4A Hospital Death Probe dan Apache 4A ICU Death Probe yang menunjukkan korelasi paling kuat terhadap kemungkinan kematian pasien. Fitur dari hasil fitur engineering juga seperti Riskman juga memiliki korelasi yang sangat tinggi. Sebagian besar fitur ini memiliki korelasi yang relatif rendah, sehingga tidak semua fitur memberikan pengaruh besar terhadap klasifikasi. Nah, pada visualisasi box plot di sini kita lihat ada yang namanya outlier, seperti pada fitur BMI, glukosa Apache, dan D1 heart rate max. Namun pada dataset ini outlier itu mencerminkan kondisi klinis pasien yang tidak normal, sehingga outlier tidak bisa dihapus karena merepresentasikan kondisi pasien dalam keadaan kritis, dan ini tetap penting untuk pemodelan nantinya.
Nah, berdasarkan hasil perbandingan model menggunakan ketiga algoritma, yaitu SVM, Extra-Trace, dan XGBoost, dapat kita lihat bahwa XGBoost dan Extra-Trace memiliki performa terbaik dengan akurasi yang lebih tinggi pada beberapa skenario data splitting, sementara SVM cenderung memiliki performa yang lebih rendah. Selanjutnya, dapat kita lihat secara langsung tahap pemodelan yang saya lakukan di Google Colab, mulai dari data understanding, data pre-processing, data transformation atau scaling, exploratory data analysis yang terdiri dari distribusi target, distribusi fitur numerik, deteksi outlier, dan heatmap korelasi fitur. Kemudian ada data splitting, model building, dan smooth untuk mengatasi data yang tidak imbalance. Kemudian hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search CV. Setelah itu model evaluasi untuk membangun algoritma yang telah digunakan. Kemudian kita masuk pada tahap akhir, yaitu model comparison, di mana di sini kita akan melakukan perbandingan akurasi dari ketiga model tadi. Nah, dari grafik yang kita lihat di sini menunjukkan bahwa XGBoost memiliki akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan dua algoritma lainnya, yaitu Extra-Trace dan FCM. Selanjutnya di sini saya melakukan yang namanya implementasi model menggunakan inference dengan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi kondisi pasien baru. Di sini kita tinggal memasukkan data pasien seperti umur, gender, BMI, glukosa, detak jantung, tekanan darah, dan probabilitas ICU. Setelah itu kita tinggal memilih model yang akan diprediksi. Misal di sini kita pilih Extra-Trace, maka hasil prediksinya yaitu hidup dengan probabilitas meninggal 0,34. Selain itu, untuk memudahkan pengguna, saya juga telah melakukan deployment dengan menggunakan Streamlit. Di sini pengguna dapat melakukan prediksi secara langsung dengan memasukkan data pasien, dan sistem akan menampilkan hasil dari beberapa algoritma yang telah digunakan. Ini contohnya. Kemudian sistem akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil mayoritas yang diprediksi oleh ketiga model tadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Melalui tugas proyek ini dapat dilihat bahwa metode machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kondisi pasien ICU dengan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat melakukan presentasi tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.